Well, selama IT berkembang, pasti ada database di sana dan pasti tiap lead-nya atau tiap owner ingin tahu apa yang terjadi ada di company-nya kalau misalkan emang IT base. Jadi nggak nutup kemungkinan selama IT berkembang, prospek untuk data atau BI juga tetap berkembang. Welcome to Ekrut Decode, tempat di mana kita dapat mengetahui perjalanan karir dari tech talent di bidang software engineer, product management, data science, dan digital marketing. Kenalin, nama gue Alwi, senior business intelligence specialist di Koala, yang akan nemenin kamu di Ekrut Decode kali ini untuk membahas topik proyeksi karir bisnis intelligence. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang seru banget kali ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan nyalain notification terlebih dahulu ya. Halo semuanya, nama gue Alwi. Gue saat ini bekerja sebagai Senior Business Intelligence di salah satu multinational company insurtech bernama Koala. Saat ini gue difokuskan kepada role data governance, di mana di sana memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi, mengalainkan beberapa definisi, dan juga menyamakan persepsi atas matriks-matriks yang dianggap North Star Matrix di company atau di organisasi. Business Intelligence itu tergabung sebagai tim data, di mana di sini timnya difokuskan untuk bisa mengolah atau bisa menginterpretasikan data sehingga beberapa matrix owner atau business owner itu bisa mengerti gimana keadaan yang sedang berjalan di perusahaannya demi predictive analysis atau mungkin untuk menganalisa performance baik itu sales atau marketing atau ops, segala macam yang dibutuhin untuk meningkatkan performa yang ada di perusahaannya. Oke, mungkin kalau teman-teman bisa search di Google bedanya BI sama BA itu apa? Kalau BI itu lebih banyak berhubungan sama data historical untuk pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya BA itu lebih banyak berdekatan sama data untuk predictive analysis atau untuk prediksi. Namun realitanya sebenarnya bedanya BI sama BA itu dibedakan sama kedekatannya sama database secara langsung. Jadi kalau misalnya BI itu lebih dekat sebenarnya sama database, pengolahan data atau nge-gather data atau ngambil data untuk divisualisasiin sama business owner atau matrix owner. Tapi kalau misalnya BA itu mereka biasanya udah disajiin data yang udah clean untuk predictive analysis atau untuk pengambilan keputusan organisasi ke depannya. Sebenarnya fungsi dan tanggung jawab BI itu tergantung sama data lead-nya masing-masing. Mereka ingin BI itu fokus ke arah mana. Mungkin di beberapa perusahaan ada yang memfokuskan BI untuk visualisasi data, pengoptimalan BI tools supaya matrix owner atau business owner itu bisa ngambil keputusan secara cepat. Tapi ada juga company yang mereka memfokuskan tugas BI untuk data arsitektur atau mungkin SOP atau mungkin berhubungan langsung sama proses transaksi di company-nya itu. Contoh misal retrieve exchange data untuk proses selanjutnya dari sebuah transaksi gitu. Itu ditanggung jawabin sama tim BI, itu ada perusahaan yang gitu. Tapi juga ada juga yang BI itu cuma support aja, dalam artian di mana mereka nge-support business owner untuk ngesajiin data atau nge-support finance atau accounting untuk reporting, atau malah mereka ada aja yang juga langsung nge-manage atau nge-arsitekturin atau nge-engine datanya untuk pipelining dan segala macam. Jadi lagi itu sebenarnya tergantung sama tanggung jawab data lead-nya masing-masing, tapi kurang lebih BI itu juga se-fleksibel itu
Dan juga sebenarnya BI punya tanggung jawab lebih banyak pastinya berhubungan sama historical data atau pengolahan data. Jadi sebenarnya awal gue wisuda atau graduate, gue sempat magang dulu di salah satu project consultant namanya Ellipse SAS. Terus abis dari sana gue kerja full time pertama di Ekrut as a DMA atau Digital Marketing Analyst. Selama kurang lebih setahun di sana, gue pindah ke salah satu fashion retail company name Love Bonito. Love Bonito Indonesia lebih tepatnya, yang di Indonesia. Terus selama gue 2 tahun di sana, gue pindah as a BI juga di company gue yang saat ini, Koala. Sebenarnya nggak ada latar pendidikan. Gue yakin juga semua pekerjaan sebenarnya nggak ada yang latar belakang pendidikannya harus A, harus B, harus C buat bisa bertanggung jawab atau mungkin bisa really in charge di tanggung jawabnya. Tapi mungkin ada beberapa nilai plus kalau misalkan lulusan dari jurusan yang IT based, contohnya kayak IT atau IS atau mungkin data science, atau enggak kayak gue sendiri yang sebenarnya lulus dari matematika. Jadi kalau misalnya dibilang ada jurusan yang harus pasti untuk kerja sebagai BI, itu nggak ada, tapi ada beberapa jurusan yang membantu untuk bisa memudahkan jalannya nanti waktu bertanggung jawab as a BI. Untuk struktur organisasi dalam BI-nya masing-masing sebenarnya tergantung sama data lead-nya atau sama function lead-nya. Tapi biasanya ada role-role spesifik. Kalau misal emang dibutuhkan atau memadai, dan role-nya apa biasanya dalam BI, itu biasanya ada data governor, ada data architecture, ada data presentator, sama ada data visualizator. Untuk career path-nya tergantung sama struktur organisasinya masing-masing. Kalau misalnya emang di segmen tergantung bisnis line atau produk kategori atau produk lainnya, biasanya itu jadi lead-nya di situnya dulu. Kalau misalnya udah di sana, biasanya career path-nya as a BI lead dulu. Terus karena BI itu biasanya kegabung dari tim data, pastinya as a data lead. Dan kalau misalkan tim datanya itu ada VP of data atau udah punya satu data center sendiri as organization-nya, biasanya baru jadi VP-nya atau jadi data center lead-nya itu. Menarik sih. Soalnya sebenarnya again, tiap company pasti ada hubungannya sama data. Dan gimana mereka mau ngoptimalin datanya itu tergantung sama plan-nya company-nya masing-masing. Kalau misalkan prospek kedepannya apakah BI kayak gimana? Well, selama IT berkembang, pasti ada database di sana dan pasti tiap lead-nya atau tiap owner ingin tahu apa yang terjadi ada di company-nya kalau misalkan emang IT base. Jadi nggak nutup kemungkinan selama IT berkembang, prospek untuk data atau BI juga tetap berkembang. Three top skills as a BI, yang pasti SQL. Yang kedua
pernah ngoperasiin atau pernah tahu gimana cara ngoperasiin BI tools. Yang terakhir, nggak wajib, tapi kalau misal bisa nilai plus, itu Python. Biasanya pertanyaan interview tergantung level sih ya. Kalau misalkan fresh graduate atau junior level, biasanya dikasih project buat nyelesain projectnya, terus baru dibahas sama interviewernya atau bareng user atau enggak di sesi yang berbeda. Tapi biasanya kalau misalnya udah levelnya spesialis atau senior level ke atas, itu lebih ngejelasin project apa yang udah dilakuin, terus gimana cara nge-build-nya, framework yang dipakai apa kalau misalnya emang make, atau enggak lebih ke kolaborasi kerja antara BI sama business owner, karena sebenarnya itu sih yang paling penting, kolaborasi antara tim data sama business owner. Karena yang tadi udah gue bilangin, BI itu sebenarnya banyak banget tektokan atau berhubungan kolaborasi sama business owner. Jadi gimana caranya bisa nginterpretasiin data, bisa ngevisualisasiin, bisa ngejelasin, bisa langsung paham business owner, itu hal yang paling penting as a BI. Untuk KPI biasanya again tergantung gimana company mau tim datanya atau tim BI-nya sebagai apa, sebagai support untuk decision making kah, atau as kolaborator untuk jalannya proses bisnis atau transaksi bisnisnya. Kalau misalnya BI-nya atau tim datanya itu as a support, biasanya KPI-nya tim bisnis ini itu juga jadi KPI-nya kita. Kayak contoh misalnya, kalau misalkan BI as a marketing gitu, ya udah di sana berarti traffic, leads, dan lainnya itu juga jadi KPI-nya BI. Atau enggak misalnya BI untuk tim bisnis gitu, atau enggak tim sales, ya berarti di sana entah conversion rate atau dan segala macamnya itu jadi KPI-nya tim BI atau tim data. Tapi kalau misalnya tim datanya juga difokusin untuk urusan operasional atau urusan transaksi, beberapa KPI eksklusif, contoh misal kayak data transparency atau data masking untuk BII atau private information, itu juga jadi KPI-nya tim data. Jadi again, KPI-nya tim BI itu tergantung sama gimana tim datanya pingin dijadiin kayak gimana sama perusahaannya. Untuk tips, pastinya banyak-banyak tahu info, khususnya info teknologi, nguasain beberapa programming language, oke pastilah ya itu, nguasain query, nguasain Python, atau kalau misalnya emang bisa sedikit soal MATLAB lebih bagus lagi, atau bisa PHP itu juga lebih bagus lagi. Tapi untuk teman-teman nih yang pastinya yang mungkin masih fresh grade, pingin punya jenjang karir di data, pastinya kuasain skill-skill kerja, etos kerja, karena itu lebih penting lagi di sana. How to collaborate with others, atau gimana caranya bisa berkomunikasi yang baik, dan yang pastinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan lupa subscribe Ekrut TV untuk konten bermanfaat selanjutnya. Jika kamu sedang mencari pekerjaan baru, segera sign up di website Ekrut untuk mendapatkan peluang kerja di ribuan perusahaan.